Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Sehat ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bapak pimpin doa ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Ya, mungkin dari anak-anak ada yang masih ingat minggu lalu Bapak menjelaskan bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang apa. Ada yang masih ingat atau sudah lupa? Ya, lupa. Baik, Bapak jelaskan bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur kompleks. Ada yang apa kalian ada yang sudah tahu apa itu teks prosedur kompleks? Ada yang sudah tahu? Apa ada yang sudah baca? Oh, belum tahu. Ya, bagus. Karena kalau kalian sudah tahu, percuma Bapak mengajar. Seperti itu ya. Hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Oke, masuk semua ya. Terima kasih. Jadi anak-anak, adik-adik sekalian di sini, teks prosedur kompleks itu adalah teks yang berisi tentang suatu langkah-langkah. Mungkin dasarnya, mungkin adik-adik di sini pernah melihat atau melakukan suatu tutorial di YouTube atau melihat tutorial di YouTube tentang make up. Nah, di sana kan ada suatu langkah-langkah dalam make up, tutorial make up. Nah, itu merupakan contoh sederhana atau contoh kecil saja dari teks prosedur kompleks itu sendiri. Jadi untuk lebih lengkapnya teks prosedur kompleks itu adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian dalam tujuan itu berisi penjelasan tentang langkah-langkah yang dikerjakan tersebut. Jadi intinya teks prosedur kompleks ini teks prosedur yang dimana teksnya ini selalu membicarakan suatu langkah-langkah dalam mengerjakan suatu. Selain ada langkah-langkahnya juga ada tentang cara pembuatannya, seperti cara membuat KTP, cara membuat SIM, dan atau cara membuat apa saja yang di dalamnya ada langkah-langkah maupun cara membuatnya, gitu. Kemudian apa saja yang ada dalam teks prosedur kompleks tersebut? Di sini teks prosedur kompleks memiliki ciri-ciri secara umum. Teks prosedur kompleks itu memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama itu berisikan langkah-langkah seperti yang Bapak bicarakan tadi, bahwa dalam membuat teks prosedur kompleks pasti ada langkah-langkah yang akan dibuatnya. Selain itu juga penyusunan teks prosedur kompleks itu secara informatif, harus memberikan intinya pengetahuan terhadap si pembaca atau si pendengar jika teks prosedur kompleks itu dalam bentuk video. Kemudian yang ketiga itu dijelaskan secara mendetail, baik itu langkah maupun cara pembuatannya harus rinci, harus detail. Kemudian yang keempat itu bersifat objektif, artinya ya secara umum yang kita ketahui, jangan istilahnya bersifat pribadi yang kita tahu saja kita cantumkan di dalamnya, karena bisa mengakibatkan ketidaktahuan pembaca. Makanya lebih objektif atau secara umum. Kemudian ada lagi langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Ada langkah yang disusul dengan cara pembuatannya seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian menggunakan syarat pilihan, bersifat universal, bersifat aktual dan akurat. Jadi harus benar-benar bahwa teks prosedur kompleks itu harus benar-benar bahwa pembuatannya ini, cara pembuatannya ini, dan hasilnya seperti ini. Jika ada salah satu yang miss atau yang hilang, maka hasil akhirnya akan berbeda. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu bersifat logis, harus masuk akal. Mungkin dari adik-adik di sini ada yang mau bertanya tentang ciri-ciri teks prosedur kompleks, atau ada yang masih bingung tentang ciri-cirinya? Sebelum Bapak lanjutkan ke strukturnya. Ada?
Oh ya udah, kita lanjutkan saja ya ke struktur teks prosedur kompleks. Di sini struktur teks prosedur kompleks itu ada 4 tahapan atau 4 bagian. Yang pertama itu pasti ada judul. Yang kedua pasti ada juga kalimat pengantar, kemudian bahan dan peralatan, dan yang terakhir itu tahapan proses ditulis secara beruntun. Jadi begini strukturnya itu, yang pertama jika kita mau membuat teks prosedur kompleks, yang pasti harus ada judul. Kemudian dari judul itu misalkan judulnya itu cara membuat SIM. Nah, dalam kalimat pengantarnya itu artinya yang bagian kedua di sini jadi pernyataan pembuka dalam teks prosedur kompleks itu sendiri. Kemudian bahan dan peralatan. Maksudnya di sini bahan dan peralatan untuk membuat SIM itu apa saja yang dibutuhkan untuk membuat SIM. Nah, setelah itu baru ke proses atau proses pembuatannya itu sendiri. Seperti itu anak-anak atau adik-adik sekalian yang Bapak cintai dan Bapak sangat sayangi. Kemudian ngomong-ngomong tentang teks prosedur kompleks, sebenarnya teks prosedur kompleks itu sih apa tujuannya? Atau kenapa kita harus membuat teks prosedur kompleks? Sebenarnya sederhana sekali jawabannya anak-anak. Tujuan penulisan teks prosedur kompleks adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat dan juga benar, dengan langkah-langkah yang terstruktur. Karena begini, misalkan kita untuk membuat resep makanan itu kadang-kadang kita membutuhkan suatu istilahnya suatu racikan bumbu-bumbu resep masakan itu dengan sangat detail agar hasilnya itu memuaskan. Seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu dari teks prosedur kompleks. Mungkin dari adik-adik atau anak-anak di sini ada yang ditanyakan terkait tadi yang sudah Bapak jelaskan sebelum Bapak lanjutkan ke macam-macam teks prosedur kompleks. Ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Bagus. Berarti kalian paham. Oke, kita lanjutkan ke macam-macam teks prosedur kompleks. Jadi teks prosedur kompleks ini ada 3 jenis, adik-adik. Yang pertama itu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini merupakan suatu prosedur yang biasa dilakukan hanya dengan 2 hingga atau 3 langkah saja. Contohnya cara menggunakan kipas angin. Nah, jadi tidak terlalu rumit atau tidak terlalu kompleks lah istilahnya. Teks prosedur sederhana ini sangat mungkin dilakukan untuk siapa saja, bahkan orang awam pun. Nah, kategori teks prosedur ini termasuk dalam teks prosedur sederhana. Nanti di akhir pembelajaran juga Bapak nanti akan mengelompokkan untuk kalian membuat teks prosedur kompleks dengan macam-macam. Nanti Bapak tentukan ya. Oke, baik. Kita lanjut ke teks prosedur yang kedua, yaitu teks prosedur kompleks. Kalau yang pertama itu teks prosedur sederhana, yang ini adalah teks prosedur kompleks. Merupakan prosedur yang di dalamnya itu terdapat isi atau langkah-langkah yang banyak atau bisa dibilang cukup rumit. Nah, berbeda ya dengan teks prosedur sederhana yang bahkan orang awam pun bisa melakukannya ya dengan baik dan benar. Teks prosedur kompleks ini sedikit lebih rumit dari teks prosedur sederhana. Makanya itu butuh ketelitian, butuh butuh suatu yang benar-benar memberikan kejelasan. Tidak hanya berisi langkah-langkah, tapi kalau tidak jelas itu
sangat memusingkan pembaca. Maka dari itu teks prosedur kompleks ini harus berisi langkah-langkah maupun cara pembuatannya itu harus dengan jelas dan bisa dimengerti, seperti itu. Kemudian lagi yang terakhir itu teks prosedur protokol, merupakan prosedur yang aksi atau tata cara atau juga langkah-langkahnya tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami. Jadi protokol ini tidak mudah tapi tidak terlalu rumit, tapi kita dipaksa membuat langkah-langkah itu berdasarkan arahan-arahan dari misalkan diperintah oleh sebuah instansi kita melakukan sesuatu. Nah, itu termasuk teks prosedur protokol. Jadi ada perintahnya langsung. Seperti itu. Ya, mungkin itu tadi penjelasan dari teks prosedur kompleks. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dibaca lagi handout yang akan Bapak berikan nanti buat pembelajaran di rumah. Dan di sini Bapak sudah menyiapkan suatu materi untuk kita simak bersama-sama. Materinya itu tentang teks prosedur kompleks yang kita bahas hari ini. Untuk lebih jelasnya kita simak salin dia berikut ini. Ya anak-anak, ini ada salah satu contoh teks prosedur kompleks cara membuat kue cubit. Nah, jenis teks prosedur ini adalah teks prosedur protokol karena cara pembuatannya tidak terlalu rumit. Di sini ada terdiri dari bahan-bahan dan cara pembuatannya. Nah, bahan-bahan di sini yaitu ada tepung terigu, gula, telur, dan lain-lain ya. Selain ada bahan-bahan, ada cara membuatnya. Ada kira-kira 13 tahap cara membuat. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, mari kita simak baik-baik video yang akan Bapak putar. Simak dengan baik dan nanti seperti yang Bapak janjikan tadi akan ada tugas kelompok. Nanti akan membuat kelompok 3 atau 4 orang untuk membuat teks prosedur kompleks ya. Untuk itu kita lanjutkan untuk menyimak video ini dengan baik.
Ya, jadi itu anak-anak video yang telah kita simak tadi. Eh, untuk lebih jelasnya mungkin dari anak-anak atau adik-adik ada yang masih belum paham tentang teks prosedur kompleks ini. Masih ada yang belum paham. Jika masih ada yang belum paham, Bapak jelasin lagi bahwa intinya teks prosedur kompleks itu adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai satu tujuan, dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam langkah-langkah tersebut. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, seperti yang sudah Bapak janjikan tadi sebelum kita melihat video bahwa akan ada tugas kelompok. Untuk kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 orang, dikelompokkan berdasarkan absen. Nanti kalian tiap kelompoknya itu membuat satu teks prosedur kompleks, kemudian tentukan jenis atau macam kalimat teks prosedur kompleks tersebut kalian tentukan, kemudian setelah itu kalian kumpulkan di pertemuan minggu depan. Dan jangan lupa minggu depan kita akan membahas tentang teks anekdot. Seperti itu ya. Sudah jelas anak-anak? Ya, baik. Mungkin untuk pertemuan kali ini tentang teks prosedur kompleks, Bapak akan tutup ya. Nanti Bapak akan bagikan handoutnya tentang teks prosedur kompleks ini. Nanti bisa dibaca-baca di rumah supaya lebih mengerti lagi. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Mulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, adik-adik yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng atas perhatiannya. Bapak tutup saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.